Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Testi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Belum, Bu, lupa. Oh ya. Kita hari ini pelajarannya yang berjudul Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia ya. Iya, Bu. Jadi apakah kalian tahu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia? Enggak, Bu. Oke. Kalau kalian belum tahu, Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Jadi sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Ibu kota pemerintahan Spanyol. Penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Walid Malik yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negeri itu membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Jadi secara singkat dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai berikut. Yang pertama ada penaklukan Andalusia. Jadi sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua ada peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakil. Yang ketiga, itu ada dua ya. Jadi sejarah itu ada dua. Yang selanjutnya itu ada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi Abdurrahman Ad-Dakil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya. Ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Jadi Daulah Umayyah di Andalusia dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad. Ya, di sini ada kemajuan-kemajuan tersebut. Kemajuan yang pertama ada ilmu pengetahuan dan sains. Yang kedua ada peradaban dan pembangunan. Yang ya udah. Jadi ilmu pengetahuan dan sains itu ada beberapa. Yang pertama ada satu filsafat, yang kedua ada sains, yang ketiga ada fikih, dan yang terakhir ada sejarah. Jadi yang peradaban dan pembangunan itu juga ada beberapa. Yang pertama ada Cordoba, yang kedua ada Granada, yang lalu selanjutnya ada poin C. Poin C itu kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi ada faktor di atas beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kedua ada tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga ada keterpurukan ekonomi. Yang keempat ada terasing. Dan selanjutnya ada poin D. Poin D itu hikmah pembelajaran. Jadi para khalifah Daulah Umayyah di Andalusia mampu melanjutkan estafet
Damaskus dengan semangat pengabdian dan keuletan. Yang kedua, ada kesemangat para ilmuwan pada masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia menjadi kunci kemajuan peradaban pada masa itu. Ya, apakah kalian sudah paham dan apakah ada yang mau bertanya? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Yang poin B, yang kemajuan ilmu kan ada 4. Satu kan filsafat, sains, fikih, dan sejarah. Jelaskan yang keempat tersebut, semua 4 tersebut. Ya, baik. Ibu akan jelaskan poinnya ya. Yang pertama itu ya ada filsafat. Jadi filsafat itu atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dari filsafat diimpor dari Timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua ada sains. Sains itu dalam hal sains pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Jadi Abbas Ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi sekaligus sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Yang ketiga ada fikih. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadi, yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Al-Munzir Ibnu As-Sahid, Al-Baluti, dan Hazm. Yang terakhir ada sejarah. Sejarah itu orang yang pertama kali mengungkapkan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah. Buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Apakah Mbak Tristi sudah paham? Sudah Bu. Ya, terima kasih kalau sudah paham. Iya, baik. Kalau kalian sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Iya Bu. Apabila Ibu banyak kekurangan dan Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.